aja ya. Jadi mungkin minggu kemarin saya udah demokan, tools yang kita bisa gunakan untuk mempelajari lebih dalam, machine learning gitu ya. Eee, di mana, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan, proses machine learning tadi. Jadi, eee, sebagai gambaran gitu ya, apa sih perbedaan antara machine learning dengan programming yang lain ya. Jadi kalau tradisional programming itu kita punya data, terus ada program, eee, ada algoritma untuk menghasilkan output gitu ya. Nah sedangkan kalau di machine learning, kita kasih data dan kasih output, sehingga si komputer ini belajar untuk menciptakan atau model gitu ya, suatu model yang sesuai dengan, eee data dan output yang diharapkan. Jadi si mesin itu belajar gitu ya, diajari, untuk menghasilkan, membuat model berdasarkan data ataupun, dan output yang diharapkan. Nah dalam proses, itu tadi ada beberapa istilah ya. Jadi, ada model, istilahnya model itu adalah spesifik representasi, berdasarkan algoritma machine learning yang diaplikasikan gitu ya, di situnya. Jadi kalau misalnya ada linear regression, random forestry dan lain-lain itu adalah algoritma untuk menghasilkan, model gitu ya. Nah terus dalam suatu dataset itu ada features, ada target atau label ya. Jadi entar saya coba buka lagi contoh yang sebelumnya ya. Ini masih sambil loading. Jadi kalau, di situ ada fitur, ada label, terus ada training dan prediction. Nah jadi, tipe dari learning itu istilahnya ada supervised learning. Jadi bagaimana suatu mesin itu belajar tapi masih disupervisi gitu ya. Siapa yang mensupervisi? Ya kita, dengan memberikan data yang sudah, diberi label output atau target gitu ya. Yang kedua tuh unsupervised learning. Jadi, si mesin belajar, berdasarkan data dan output tapi, output yang diharapkan target itu tidak kita define, tidak kita beri label gitu ya. Terus ada semi supervised. Jadi, yang pertama mungkin hari ini kita akan belajar, yang supervised learning ya. Jadi, supervised learning itu, dilakukan ketika suatu model di-training dengan data yang sudah diberi label. Label itu penanda output-nya ya, target. Jadi contoh kalau misalnya gini, ini ada, data gitu ya, ada gender, male, gender, age, salary. Jadi atau, jenis kelamin, usia, gaji, terus dia berpotensi untuk membeli barang atau enggak gitu ya, 0101. Nah jadi kita berdasarkan data, yang kita dapatkan real gitu ya. Oh dengan, parameter input yang ini, maka output-nya kira-kira ini. Nah yang input itu adalah fitur istilahnya gitu ya, gender, age, salary. Yang purchase itu adalah label atau target ya. Atau kalau data yang lain nih, contoh yang di kanan, ada temperatur, tekanan, humidity, kelembapan ya, arah angin. Nah berdasarkan data-data yang selama ini kita dapatkan, kalau ada kombinasi seperti ini, di antara 4 data ini, maka wind speed-nya berapa gitu ya.
Nah, ini adalah target atau label yang ini ya. Jadi kita udah tahu data output yang kita harapkan berdasarkan parameter input ini tadi. Nah, terus supaya bisa menghasilkan output seperti ini, itu kita coba beberapa model gitu ya, beberapa model algoritma gitu ya. Beberapa model algoritma supaya bisa menghasilkan output ini. Nah, ini bisa pakai kalau data yang seperti ini biasanya pakai regresi linear gitu ya. Jadi dari data-data ini dia dilinearkan, oh ketemulah angka-angka kalau misalnya temperaturnya di sini 5,5 gitu ya, pressure dan ininya sama, berapa sih di sini wind speed-nya gitu ya. Atau ketika ada perubahan-perubahan data yang di sini itu berapa sih wind speed yang akan terjadi gitu ya. Nah, itu adalah supervised learning gitu ya. Atau misalnya di sini jenis kelaminnya misalnya male, terus usianya misalnya nggak ada datanya di sini, misalnya 22 tahun gitu ya, dan salary-nya adalah misalnya 80.000. Nah, dia berpotensi akan purchase atau enggak gitu ya. Jadi bisa pengklasifikasian, bisa juga linear gitu ya. Nah, jadi jenisnya itu bisa klasifikasi, terus bisa regresi istilahnya gitu ya. Jadi klasifikasi itu mengelompokkan berdasarkan data input di dalam beberapa kelompok ya. Jadi misalnya ini 2 kelompok ya, 0 atau 1 ini beli barang atau tidak beli barang, misalnya itu klasifikasinya. Atau bisa juga regresi gitu ya. Jadi continuous value. Jadi kita contohnya ini tadi, kalau ada perubahan data di sini, berapa sih angka yang terjadi di sini. Nah, ini regresi istilahnya. Yang ini klasifikasi. Jadi klasifikasi itu bisa dua jenis ini ya. 01 betul salah, atau kalau misalnya ini contoh di dunia nyatanya, kalau kita buka Google, Gmail, itu dia misalnya mengelompokkan email yang masuk itu apakah sosial, apakah promosi, apakah update atau apa gitu ya. Nah, itu berdasarkan model classification yang mereka buat gitu ya. Nah, kalau regresi tadi contohnya memprediksi berdasarkan input berapa outputnya gitu ya. Jadi bukan pengelompokan ya. Jadi ada angka numerik yang kira-kira terjadi, bisa angka dan lain-lain. Ya, terus algoritmanya itu banyak gitu ya. Ada beberapa. Jadi bisa linear regresi, linear snowball, naive Bayes, decision tree, SPM, random forest ya. Ini beberapa algoritma yang umum dipakai di supervised learning gitu ya. Kalau mau belajar lebih dalam lagi, di sini ada kayaknya penjelasannya. Regresi, linear regresi ada yang simple, ada multiple gitu ya. Mungkin kita nggak akan masuk sampai sedalam membuat ini ya, linear regresi dan lain-lain, karena sebenarnya algoritma-algoritmanya ini tuh udah ada library-nya, udah ada modelnya gitu ya. Tinggal kita gunakan. Jadi lebih baik kita mungkin mempelajari kapan kita pakai supervised learning yang model yang mana yang cocok dengan data dan output yang diharapkan tadi ya. Jadi bisa klasifikasi, bisa regresi dan lain-lain. Tapi di materi ini kalau mau lihat lebih dalam tuh ada ininya. Nah, jadi mungkin saya coba perlihatkan lagi contoh yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kan cuma contoh tools saja ya. Nah, jadi pada saat supervised learning itu biasanya kita harus dari data input itu biasanya udah ada mana yang jadi features, contohnya yang ini ya. Nah, ini kalau ini adalah pengklasifikasian status lulus tidak lulus, status lulus
tidak lulus gitu ya. Jadi ada fiturnya IPK, kehadiran, jam belajar, tugas ujian. Ini adalah labelnya atau target. Nah, bagaimana kita memisahkan antara features dan target? Jadi kalau kita pakai Orange Data Mining, itu loh yang kemarin kita pakai ini, select column ya. Jadi widget ini itu fungsinya adalah memisahkan mana yang sebagai features, mana yang sebagai target. Jadi di supervised learning biasanya kita pakai ini, select column ini untuk mendefinisikan bahwa target itu tergantung input yang ini gitu ya. Atau kalau kita mau ada yang kita abaikan, ya tinggal kita ignore di sini gitu ya. Nanti hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, terus dari pada saat sudah terdefinisi mana input mana target, nah dari data itu biasanya kita ada pada saat untuk training gitu ya, ada dari training data itu dibagi dua biasanya. Ada data sampel kira-kira 70%, 30%-nya adalah untuk data tes gitu ya. Jadi si model yang dibangun nanti bisa dites dengan bagian dari data yang sudah ada gitu ya. Ini kalau kita klik ini ada data sampel ke data gitu ya. Nah, kalau kita lihat jadi model learning tadi itu adalah model statistik yang algoritmanya sudah baku gitu ya di situnya. Jadi kita tinggal menerapkan model mana yang kira-kira cocok dipakai dan paling maksimal gitu ya. Contoh yang kemarin, jadi kita dari setiap model itu biasanya ada beberapa matriks ya yang dijadikan acuan, area undercurve, terus classification akurasi, F1, precision, recall, MCC, ini Matthew correlation. Nah, pada saat melakukan training data, biasanya tuh ada istilah underfitting dan overfitting. Jadi contoh kemarin kita punya data yang ternyata kalau setelah kita lihat nih hasilnya presisi 1 semuanya gitu ya. Nah, ini bukan berarti bagus gitu ya semuanya, berarti ini overfitting. Overfitting itu bahwa data yang dimasukkan sebagai input untuk training itu terlalu ideal gitu ya, tidak menggambarkan kondisi realistisnya. Yang kedua, kemarin kita punya data yang lain yang lebih realistis gitu ya, sehingga di ujungnya kita bisa lihat gitu ya bahwa model mana yang kira-kira paling tinggi akurasinya berdasarkan beberapa matriks ini tadi gitu ya. Jadi setelah kita lihat, oh ternyata random forest itu yang paling bagus, yang kedua logistic regression, baru tree gitu ya. Nah, ketika kita udah menemukan satu model ini, mana yang paling bagus, modelnya bisa kita simpan. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi proses training itu adalah seperti ini. Tujuannya menemukan model yang cocok gitu ya, sesuai dengan karakteristik data tadi. Ketika model ini sudah kita simpan, kita bisa gunakan untuk bentar saya lagi buka ya. Oke, nah jadi ada proses training, ada proses ketika model itu tinggal dipakai gitu ya. Nah, jadi ketika proses training dan proses implementasi penggunaan dari satu model itu adalah dua hal yang terpisah gitu ya. Jadi kalau model itu sudah di training, itu nanti tinggal dipakai. Contohnya ini kita load model yang tadi kita training dengan data yang sebelumnya, kita pakai untuk prediction gitu ya.
dari data yang lain, data-data baru. Jadi ketika dia dapat data yang baru, dengan model tadi prediksinya seperti apa gitu ya. Ini contoh hasil prediksi dari model random forest yang sudah kita simpan tadi gitu ya. Di sininya. Nah, jadi prinsip kerja machine learning itu kira-kira adalah seperti itu. Jadi ada proses yang memang kita men-training mesin supaya menghasilkan model yang pas. Ketika model itu sudah ditemukan, data training dan lain itu sudah tidak kita pakai lagi ya. Yang kita pakai ya model yang sudah dihasilkan. Jadi kalau kembali ke gambar yang awal ini tadi, nah jadi machine learning berdasarkan data dan output tadi ya, fitur dan label target menghasilkan program atau model ya. Itu proses pembelajarannya. Nah, sehingga si model ini nanti bisa dipakai untuk mengolah data-data yang lainnya. Jadi supervised learning tadi algoritmanya cukup banyak modelnya, tapi pada umumnya dibagi dua. Jadi kalau yang pengelompokan lulus tidak lulus itu masuk yang di sini ya, classification. Nah, yang satu lagi ini adalah regresi ya, linear regresi dan lain-lainnya. Classification tadi ada banyak ya jenis-jenisnya. Nah, ini nanti kalau mau gambaran lebih detail tuh bisa juga dilihat di sini ya. Saya ada kasih linknya. Jadi di supervised machine learning model itu di training menggunakan data yang sudah di label, diberi label ya. Jadi ini misalnya ada contoh kumpulan data yang sudah label ya. Ini contoh sederhananya seperti ini. Jadi gambar-gambar, oh ini gambar sapi, gajah, onta gitu ya. Masukin algoritma, processing, sehingga dia bisa membuat 3 pengelompokan si modelnya tadi. Nah, sehingga ketika ada data baru yang tidak ada labelnya, si mesin bisa memproses data ini dan memberi output yang diharapkan gitu ya. Oh gambar ini, oh berarti ini kok sapi gitu ya, berdasarkan hasil training data sebelumnya. Jadi supervised learning tadi klasifikasi dan regresi ya. Klasifikasi, pengklasifikasian bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Jadi mengelompokkan, mengklasifikasikan, atau bisa juga regresi untuk mendapatkan angka atau sesuatu yang baru berdasarkan data input. Nah, contoh misalnya yang kemarin kita pakai itu ada decision tree ya. Terus ada random forest. Jadi kalau secara algoritma dia kira-kira dari root dia pecah, klasifikasikan lagi ke bawah kayak gini. Decision tree itu kira-kira seperti ini. Kalau random forest itu apa ya, decision tree tapi banyak gitu ya. Makanya disebut random forest ya. Jadi dia punya beberapa pengklasifikasian. Jadi training data pengelompokan seperti ini. Jadi kalau misalnya satu tree ini aja itu yang decision tree. Kalau random forest dia pecah jadi beberapa decision tree gitu ya. Di sini ya. Makanya yang random forest itu hasilnya kalau kita lihat ya tadi lebih bagus daripada yang decision tree. Kalau kita lihat yang di sini ya, scoring test dan scoringnya yang ini ya. Nah itu random forest hasilnya lebih bagus daripada yang tree. Logistic regression itu di bawahnya karena logistic regression ini bukan pengklasifikasian sebenarnya penggunanya, tapi lebih ke regresi linear ya. Oke, itu kira-kira di supervised learning gitu ya.
Mungkin saya akan demokan lagi dengan contoh data yang lain gitu ya. Bagaimana kita memproses data sampai dengan tes dan scoring ya. Nah, jadi saya udah buat yang untuk contoh yang supervised learning dengan data yang lebih banyak ya. Jadi data ini saya dapatkan dari sini, Kaggle. Jadi kalau kita ingin nyoba-nyoba machine learning, kita bisa ambil dataset yang ada di Kaggle ini karena dia datanya tuh cukup bagus ya, cukup lengkap dan jumlahnya juga banyak daripada kita harus nyari data sendiri lah kira-kira seperti itu. Ini contoh, misalnya gini, di sini tuh ada data mental health social media dataset ya. Kolomnya ada 15 kolom, terus di sini tuh ada mental state gitu ya. Jadi saya bisa share ya. Jadi dari 14 fitur itu kira-kira apakah seseorang itu berpotensi untuk punya kemungkinan beresiko stres atau tidak gitu ya, berdasarkan beberapa parameter data ini. Jadi ini memang hasil analisa atau pengumpulan data dari, saya lupa jumlah kolomnya berapa gitu ya di sininya. Tapi saya udah download, jadi nanti bisa download juga di sini ya. Datanya bentuknya CSV. Nah, saya akan coba demokan lagi gitu ya, bagaimana kita melakukan proses mulai dari mengambil data sampai dengan oke, saya bikin ini baru ya. Oke, jadi yang pertama dalam proses machine learning itu biasanya ada kita mengambil dataset dulu ya. Jadi ini udah ada input. Oke, ini mental health sosial dataset. Nah, ini datanya ya. Jadi kalau lihat ini ada hasil mungkin survei. Ini total lupa saya jumlah datanya, ada 500-an kalau nggak salah. Nah, jadi di sini tuh ada umur, tanggal, jenis kelamin, platform sosial media yang digunakan. Terus ada misalnya daily screen time, social media time, negatif interaksi, positif interaksi, sleep hours-nya, physical activity-nya berapa jam, anxiety level itu apa ya, tingkat kecemasan gitu ya. Terus ada stress level, mood level gitu ya. Nah, terus ada mental state-nya, kira-kira dia stres atau sehat berdasarkan beberapa parameter ini tadi gitu ya. Atau dia mungkin at risk gitu ya. Ada juga yang datanya tuh at risk. Ini kita ambil data. Ini ada 5.000 data ya di sini. Nah, terus kemudian kita bisa tambahkan setelah import data tadi, data tabel. Ini untuk melihat secara lebih mudah si data-datanya gitu. Oke, jadi kita bisa visualize numeric value misalnya kayak gini ya. Untuk melihat perbandingan secara cepat atau warnanya lah dan lain-lainnya. Tapi
Ya tadi bentuknya mirip dengan yang hasil import CSV tadi. Ini contoh misalnya ada yang at-risk ya. Mungkin berdasarkan screen time dan segala macamnya ini. Nah, dari 5.000 data ini itu kita akan coba membuat tadi ya model sehingga ketika ada data yang lain itu kita bisa prediksi gitu ya. Misalnya ada si Ali dengan data yang berbeda, apakah dia mental state-nya stres, sehat, atau at risk gitu ya, atau orang-orang lain. Nah, itu model itu akan digunakan untuk memprediksi itu tadi. Oke, jadi setelah kita masukkan tadi data table, nah kita bisa visualisasikan si data tadi ya, dengan misalnya apa ya, distribution gitu ya. Ini sih untuk lihat-lihat distribusi datanya apa terhadap apa gitu ya. Kita pengen misalnya gender atau daily screen time dan lain-lainnya gitu ya. Nah terus nanti untuk mengeksplorasi data gitu ya. Jadi bisa yang kemarin tuh bisa pakai scatter plot, bisa juga tadi distribusi dan lain-lainnya. Nah terus dari data ini tadi, ini kita harus define mana yang fitur, mana yang target. Jadi di supervised learning itu kita yang menentukan ya, mesinnya nggak tahu mana yang jadi fitur, mana yang target. Nah, jadi dari data tabel itu kita select kolomnya. Ini misalnya di sini ada yang bisa kita abaikan apa ya, date, person name, ini bisa diabaikan gitu ya, karena dia nggak mempengaruhi, nama kan nggak mempengaruhi mental state ya, atau tanggal itu nggak mempengaruhi gitu ya, bisa diabaikan. Ini otomatis dia memisahkan datanya ya, mana yang berpengaruh atau tidak. Jadi atau misalnya dari yang sini ada lagi yang ingin kita abaikan gitu ya, yang bagian mana itu juga bisa. Target ini contohnya mental state tadi ya. Nah jadi di supervised learning itu kita yang mendefinisikan mana fitur, mana target atau label. Jadi kita ngajarin mesin gitu ya, kasih tahu oke, yang ini adalah fitur data-data input, ini output yang diharapkan gitu ya di sininya. Nah terus di sini tuh ada tadi data sampler. Jadi dari 5.000 data itu berapa yang akan kita ambil gitu ya, sampling datanya. Jadi select column. Oke, kita bisa lihat di sini. Select data ke data gitu ya. Oke, terus nah sekarang algoritmanya kita mau pakai yang mana gitu ya. Contoh ya di supervised learning tadi kan ada beberapa ya model yang bisa dipakai. Misalnya random forest ya. Atau gradient boosting. Data content single target value. Kan ini datanya kok ada yang nggak ngalir ya. Select column.
Oh, ini karena saya klik di satu ya. Clear selection. Oke, ini 5.000 data samplernya ini 3.500 ya. Jadi kita bisa kalau diklik tuh dia akan muncul berapa yang data mana yang jadi sampel, mana yang jadi tes itu ya. Jadi pada saat yang bersamaan kalau pakai Orange Data Mining ini kita bisa tes dan skor gitu ya. Model yang berbeda. Ini yang algoritmanya, ini terus datanya. Nah ini akan jalan nih tes dan scoringnya. Oke, nah kita akan bisa lihat AUC dan yang komponen-komponennya. Jadi kalau kita lihat ini random forest dan gradient boosting itu setara lah gitu ya. Tingkat presisinya. Nah kita bisa tambahkan kalau mau lihat model yang lain apa ya, tree misalnya. Jadi MCC-nya beda misalnya gitu ya. Nah jadi tujuan utama dari si training data adalah menemukan kira-kira model yang mana yang paling tinggi akurasinya dan lain-lainnya. Jadi kalau secara logiknya biasanya random forest itu lebih bagus daripada tree karena dia bercabang dan untuk contoh kasusnya tadi banyak ya parameternya. Jadi kalau misalnya udah ditemukan ya kita bisa simpan modelnya tadi pakai yang ini ya, save model. Anggaplah saya simpan yang random forest ya. Ini save misalnya saya taruh di download aja deh. Mental model gitu. Oke, nah sampai dengan kita menemukan model yang sesuai berdasarkan metrik evaluasi yang kita lihat itu ya. Berarti pekerjaan untuk mentraining atau si mesin untuk menghasilkan model ini sudah selesai. Nah, berikutnya adalah model ini bisa digunakan untuk kita mengevaluasi data yang lain ya. Jadi misalnya saya punya data untuk tes gitu ya. Ini coba koma pembatasnya apa ya? Delimiternya semikolon ya. Oke. Contohnya seperti ini, person name coba 1, 2, 3. Ini umur dan semacamnya beda. Jadi beda dengan data yang untuk training tadi gitu ya. Nah, kita mau menentukan mental state-nya ini buat pembanding aja. Jadi label ini itu sebenarnya tidak harus ada ya untuk data processing berikutnya. Data tabel. Nah terus kita tinggal karena nggak perlu training ya kita tinggal load model yang sudah dibuat tadi gitu ya untuk menghasilkan prediksi. Jadi data dan model. Jadi kita bisa buat si prediction-nya.
Oh, ini datanya kosong. Mana? Oh, ini belum ke import ya. Oke. Some predictor fails. Oke, ini berarti modelnya tadi ada yang salah saya nyimpennya ya. Oke, jadi ntar saya buka yang udah saya bikin aja deh. Jadi kira-kira prosesnya adalah seperti ini ya. Jadi ada mengajari mesin ketika model itu udah jadi, maka model tadi udah bisa dipakai gitu ya, digunakan. Jadi ini contoh mental health, oke, prediction. Jadi ini proses pembelajarannya yang ini di atas. Ketika udah jadi model, contohnya ini ya, itu kita bisa load terus pakai buat prediction yang ini terhadap data yang sifatnya masih kosong tadi ya, coba 1, coba 2 dan seterusnya. Nah, jadi kunci utama dari supervised learning itu adalah dataset yang cukup bagus menggambarkan dunia nyatanya gitu ya, di mana si data tadi kita definisikan mana yang jadi fitur, mana yang jadi label atau jadi target, mana yang input, mana yang jadi output gitu ya, di situnya. Algoritmanya kalau di supervised learning itu ada 2 jenis ya, ada klasifikasi, ada regresi gitu ya. Nah, jadi contoh misalnya yang sebelumnya tadi ya, ini status lulus tidak lulus, ini berarti klasifikasi ya. Sehingga ketika kita pakai algoritma atau model yang memang tujuannya untuk klasifikasi, tree atau random forest, hasilnya itu akan ini ya, hasilnya akan lebih bagus daripada yang logistic regression misalnya gitu ya. Karena regresi itu dipakai untuk tadi untuk memperkirakan bukan klasifikasi tapi prediksi nilai sesuatu berdasarkan suatu data gitu ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Ya, jadi mungkin kalau saya coba summary gitu ya, berdasarkan secara konsepnya, ntar mana sih tadi ya? Oke, jadi machine learning itu secara garis besar adalah bagaimana kita memberikan atau mengajari mesin berdasarkan data
input dan output yang diharapkan. Jadi bedanya dengan pemrograman yang biasa adalah biasanya kita data dan program, keluarnya output gitu ya. Ketika data berubah, dengan program ini dia outputnya berubah. Akan tetapi kalau di machine learning, yang kita cari adalah istilahnya program atau model di sini ya. Modelnya berdasarkan data dan output yang diharapkan. Nah, data dan output yang diharapkan ini di terminologinya machine learning itu disebut features. Jadi sesuatu yang jadi individual measurable property ya dari suatu data. Terus output itu yang disebut target atau label. Nah, jadi berdasarkan model data yang kita berikan kepada suatu mesin, itu biasanya learningnya itu ada dua model, supervised learning dan unsupervised learning gitu ya. Nah, utamanya itu terbagi dua jenis seperti ini. Di supervised learning, itu artinya data sudah ada labelnya, ada output yang diinginkan. Biasanya terbagi menjadi dua jenis gitu ya. Ada klasifikasi, jadi pengklasifikasian berdasarkan data input. Bisa dua klasifikasi, bisa lebih ya. Atau yang kedua adalah regresi gitu ya. Jadi hasil output berdasarkan data input diregresi sehingga kita ketemu angka yang lain. Jadi bukan klasifikasi gitu ya di sininya. Jadi jenisnya itu utamanya dua ini, klasifikasi dan regresi. Nah, di dua tipe ini, klasifikasi dan regresi ini, ada beberapa algoritmanya gitu ya. Jadi bisa kalau klasifikasi itu misalnya decision tree, random forest gitu ya. Terus kalau yang regresi bisa linear regresi dan yang lain-lainnya. Kalau mau lebih lengkap itu bisa dilihat di sini. Jadi ini ada linear regression, logistic regression, decision tree, random forest, support vector machine, k-nearest, gradient boosting. Tadi yang kita coba ya. Terus naive Bayes gitu ya. Ininya. Nah, ini ada peruntukannya. Itu setiap algoritma itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda, tapi lebih sesuainya yang mana di sini ada tabelnya ya. Jadi misalnya kalau yang linear regression itu penggunaannya biasanya untuk yang regresi. Jadi kita punya data numerik dan pengen tahu angka yang berikutnya gitu ya. Itu bisa pakai yang linear regression. Nah, kalau yang logistic regression itu bisa untuk klasifikasi gitu ya. Predict binary output variable. Jadi kalau misalnya tadi lulus tidak lulus itu bisa pakai logistic regression. Tapi ada juga beberapa model algoritma yang lain itu bisa dipakai untuk dua-duanya. Jadi decision tree, random forest, SVM, neural network ya, atau gradient boosting. Nah, ini kita bisa pakai untuk model atau membuat prediksi terhadap klasifikasi atau regresi gitu ya. Kalau naive Bayes itu biasanya untuk klasifikasi. Nah, jadi mana yang lebih bagus di antara setiap algoritma ini, kita harus tes berdasarkan tadi ya matriksnya. Jadi ada beberapa metrik ketika kita menerapkan suatu model untuk melihat akurasinya mana yang lebih tinggi dan yang lain-lainnya. Nah, ketika kita sudah menemukan algoritma yang sesuai, maka model itu bisa kita pakai untuk processing data-data yang lain yang berikutnya gitu ya. Kira-kira sih seperti itu.
kesimpulan untuk yang supervised learning. Saya nggak akan, maksudnya kita tidak akan masuk ke lebih dalam lagi. Misalnya linear regression itu algoritmanya, bukan algoritma ya, karena ini kan fungsi kayak matematik statistik ya. Gimana sih sebenarnya modelnya gitu ya. Jadi itu ada penjelasannya ya, tapi kalau masuk ke sini tuh ada kalkulasi-kalkulasi yang fungsi-fungsi statistik. Jadi kalau sekarang kalau di kita utamanya mempelajari adalah model mana yang cocok untuk data yang mana, gitu aja sih ininya di supervised learning. Jadi beberapa pilihan ini. Cara ngetesnya tadi bisa pakai orange data mining ya. Nanti kita coba pakai Python. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk malam ini cukup. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan yang unsupervised learning ya. Apa bedanya dengan yang sekarang kita pelajari supervised learning. Kira-kira seperti itu. Saya akhiri pertemuannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.